Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala dilan nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, anak sekalian, ayah, bunda, anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah ya di bulan suci Ramadan kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita selalu ya senantiasa fastabiqul khairat ya senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa pada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pada kita sebagai pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ayah, bunda, serta ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ya, insyaallah ya akan membahas tentang 10 malam terakhir ya. 10 malam terakhir. Bagaimana untuk 10 malam terakhir ini? Mari kita simak sama-sama ya. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga. Namun ya ada yang unik dari beliau. Adanya jaminan itu justru ibadahnya semakin banyak berkualitas ya. Semakin banyak berkualitas. Bayangkan jika kita mendapat jaminan masuk surga, mungkin ibadah kita biasa-biasa saja. Alasannya buat apa lagi toh sudah dijamin masuk surga? Bukankah ibadah untuk dapat pahala ya sebagai bekal di akhirat agar dapat masuk ke surga ya. Nah, itu. Suatu hari Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal itu. Jawaban beliau sungguh luar biasa. Bagaimana jawabannya? Apakah aku tidak pernah menjadi hamba yang bersyukur? Jadi adanya jaminan itu beliau syukuri dengan ibadah yang semakin intensif, ya, semakin giat, semakin rajin. Lalu Rasulullah telah melepaskan diri dari ibadah transaksional menjadi ibadah cinta, ya. Karena imbalan dan hukuman cinta karena rasa syukur dan persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu kita renungi, ya. Gitu. Jadi transaksional tidak masalah asalkan dilandasi oleh cinta. Intensitas ibadah Rasulullah juga sungguh luar biasa pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Apa saja kebiasaan beliau? Pertama, ya, kebiasaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kebiasaan Rasulullah. Pertama adalah menghidupkan malam sehingga tidak bisa dibedakan bangun dan tidurnya. Seolah-olah sepanjang malam beliau terjaga terus dalam aktivitas ibadah. Ya. Rasulullah SAW itikaf di masjid, melepaskan diri dari segala urusan sehari-hari. Sebagai pemimpin masyarakat, masuk dalam bilik khusus di masjid. Ya. Melakukan sholat, zikir, dan doa. Keluar dari biliknya hanya saja urusan pribadi seperti bersuci dan merapikan diri. Itu dilakukan selama 9 atau 10 hari penuh. Sejak masuk malam ke-21 sampai dapat dipastikan di sore hari terakhir, Ramadan sudah tampak hilal. Berarti besoknya sudah 1 Syawal. Ibadah utama yang dilakukan di malam hari yaitu sholat malam. Ya. Khususnya bagi Rasulullah SAW, sholat itu menjadi wajib hukumnya sehingga tidak pernah ditinggal oleh beliau, baik dalam keadaan mukmin maupun safar atau perjalanan. Subhanallah. Kedua, apa yang dilakukan Rasulullah? Kedua adalah Rasulullah membangun istri-istrinya juga, ya, anak dan menantunya untuk beribadah bersama. Jadi ada kebersamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW melakukan itu sampai beliau meninggal, ya, meninggal. Setelah itu istri-istri melanjutkan kebiasaan tersebut. Ya. Yang ketiga adalah banyak meminta atau berdoa agar diampuni segala dosa. Ya. Aisyah
radhiyallahu anha secara khusus minta agar diajarkan doa khusus di malam itu. Maka Rasulullah mengajarkan untuk membaca doa. Ya, bagaimana bunyinya doa itu? Mari kita sama-sama baca ya. Dan mari kita hafalkan doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, nah, itulah doanya. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya adalah, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya, itu adalah doanya. Anak-anak sekalian, ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai tadi malam kita sudah memasuki ya, 10 malam terakhir. Mari intensifkan ibadah kita kepada Allah. Ya, jika tidak sanggup penuh 9 atau 10 hari kali 24 jam karena masih harus masuk kerja, ya, maka bisa itikaf di malam hari. Jika itu juga sulit, maka ya, bisa datang ke masjid untuk sholat tahajud berjamaah. Ya. Biasanya mulai jam 2 pagi sampai subuh, jadi sekalian sahur di masjid. Kemudian pada akhirnya kembali ke rumah dan masuk kerja lagi. Jadi, jika ingin mencoba penuh, bisa saat nanti sudah cuti bersama, bisa ada 4 hari kali 24 jam ya. 4 hari 24 jam ya. Baik, itu aja ya. Insyaallah di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan adalah malam-malam yang memang kita mengharapkan, yaitu malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan ya, yang berbunyi dalam surat Al-Qadar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta mawqa'il fajr. Shadaqallahu alazim. Baik, terima kasih. Itu saja ya untuk kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa ya 10 hari di bulan suci Ramadan ini terakhir ini ya, mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu ya Allah akan menjanjikan surga bagi kita, orang-orang yang melaksanakan kegiatan amalan-amalan ya di bulan suci Ramadan di 10 terakhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.